Sahabat Undiksa, Om Swastiastu. Salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Wakili Indonesia, mahasiswa Undiksa raih prestasi di ajang Panjat Tebing Internasional. Perkembangan Undiksa, alumni beri apresiasi. Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Kabar menggembirakan kembali datang dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Desa Maderita Kusumadewi. Kali ini ia tidak hanya mengharumkan nama Undiksa, tapi juga Indonesia. Mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi ini berhasil meraih 2 medali perunggu dalam 2 ajang panjat tebing tingkat internasional. Medali perunggu pertama didapatkannya dalam ajang World Cup Series di Villars, Swiss yang diadakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2022 dan medali perunggu dalam ajang Chamonix 2022 yang berlangsung di Perancis pada 8 Juli sampai dengan 10 Juli 2022. Pada ajang bergengsi tersebut, Desa Rita mengikuti perlombaan pada kategori Speed World Record dan bersaing dengan peserta yang berasal dari 37 negara. Sebagai atlet yang mewakili Indonesia, ia telah melakukan persiapan dengan mengikuti pelatihan nasional Pelatnas di Bekasi sejak tahun 2020 dan ada persiapan secara khusus 2 bulan sebelum perlombaan. Persiapan yang saya lakukan, saya telah mengikuti pelatihan nasional kurang lebih 2 tahun di Bekasi, kemudian melakukan persiapan khusus setelah pulang dari Korea pada bulan Maret kemarin, sekitar kurang lebih dua bulan. Selama mengikuti kompetisi tersebut, Desa mengaku ada sedikit kendala yang dialaminya akibat perbedaan cuaca di Swiss dan Prancis dengan Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk bertanding. Atas raihan prestasinya, mahasiswi kelahiran 2001 ini mengaku senang dan bangga bisa mewakili Indonesia. Prestasi membanggakan ini tidak membuatnya berpuas diri, justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya. Saat ini, dirinya masih berada di Bekasi untuk menjalani pelatnas dalam rangka persiapan menuju ajang World Cup yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan September mendatang. Selain itu, ia juga tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang Asian Games pada tahun 2023 dan Olimpiade Paris 2024. Saya lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti World Cup Series yang terakhir. Kebetulan Indonesia tuan rumah, berlokasi di Jakarta, tepatnya pada bulan September tahun 2022 ini. Oke, nah itu. Nah lalu untuk ajang berikutnya di tahun berikutnya 2023 sudah ada juga? Tahun 2023 kami fokus pada Asian Games dan seleksi untuk agar lolos ke Olimpiade Paris 2024. Bicara soal kiprahnya di dunia panjat tebing, Desa Rita sudah mulai mengenal dari sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ia dibimbing oleh kerabatnya yang juga seorang atlet. Olahraga yang dianggap sangat seru dan dapat menumbuhkan semangat dalam menghadapi tantangan, berhasil mengantarkannya meraih medali pada Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Porsenijar yang telah dijajal sejak tahun 2011 hingga 2019. Pada ajang Porprov Bali yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan, berhasil meraih juara 1. Kejurnas kelompok umur mendapat juara 1, 2 maupun 3. Kejurnas umum mendapat juara 3, dan Asian Youth 2018 masuk peringkat keempat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan delegasi dari Sogang University Seoul, Korea Selatan pekan kemarin. Kunjungan ini sekaligus dalam rangka pembahasan kerjasama pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang sains. Delegasi tersebut terdiri atas Profesor Won Ko Lee, Profesor Kwon Wo Shin, dan Profesor Kwon Won Jung. Mereka hadir bersama perwakilan dari Universitas Sanata Dharma Profesor Lucia Wijayanti. Kehadirannya diterima Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasben Dantes, ia yang mewakili Rektor, didampingi Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Profesor Dr. Inengah Suparta, dan Kepala Badan Kerjasama dan Kehumasan Made Windu antara Kesiman beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, Rasben Dantes memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Ia juga memaparkan sekilas tentang perkembangan Undiksa dan berbagai program yang digagas. Usai pertemuan, ia menyebutkan esensi dari kunjungan hari ini adalah bagaimana dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan sains di Indonesia melalui perguruan tinggi, khususnya yang menyandang status lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK. Kerjasama ini akan dimulai pada bulan Maret 2023 dan berlanjut selama 6 tahun ke depan. Kolaborasi ini dapat memberikan kesempatan kepada dosen, laboran, dan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional, khususnya dalam bidang akademik yang berbeda dengan yang ada di Undiksa. Profesor dari Sogang University, jadi mereka esensi dari kolaborasi ini adalah bagaimana terus kita meningkatkan pendidikan life science, jadi pendidikan sains di Indonesia melalui universitas-universitas, khususnya adalah lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Kenapa Undiksa terpilih menjadi salah satu universitas yang masuk dalam kolaborasi ini selain UPI dan UNES? Karena kita adalah universitas yang menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi melalui program ini yang akan kita mulai di bulan Maret 2023, yaitu untuk 6 tahun ke depan. Nah, kita berharap seperti apa yang saya sampaikan tadi dalam pertemuan bahwa hal yang sangat penting ya dalam sebuah pendidikan adalah sumber daya manusianya. Sehingga kami mengajukan bahwa bagaimana kita memberikan kesempatan kepada dosen, kepada mahasiswa, untuk mereka mendapatkan international experience, untuk mereka mendapatkan academic environment yang berbeda dari yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha melalui peningkatan kualifikasi akademik. Selain program tersebut, Rasben Dantes juga mengusulkan inisiasi fast track program, yaitu mahasiswa menempuh pendidikan selama 3 tahun di Undiksa dan 2 tahun di Sogang University. Melalui program tersebut, mahasiswa mendapatkan gelar sarjana dan magister. Ditambahkan, kolaborasi ini berpijak pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga bagaimana kita meningkatkan kualitas laboran kita, karena laboratorium sangat penting dalam penunjang proses belajar mengajar. Nah, selain peningkatan kualitas SDM, nah melalui kolaborasi ini juga memiliki memiliki peluang untuk kita meningkatkan kualitas laboratorium kita, baik itu dalam sisi peralatannya maupun dalam sisi pengelolaannya. Nah, itu beberapa program yang kita akan rancang ke depan, ya. Jadi Tridharma menjadi salah satu pijakan sebenarnya ya. Selain pendidikan pengajaran, kemudian research collaboration mungkin kita akan lakukan dengan Sogang University dan universitas lainnya. Sementara itu, delegasi Sogang University Profesor Won Ko Lee menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Semarang, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Sanata Dharma. Kerjasama ini diharapkan dapat terjalin dengan Undiksa dalam rangka memberikan kontribusi untuk pendidikan sains di Indonesia, termasuk penanganan terhadap persoalan terkait. Menurutnya, banyak hal yang bisa dikerjasamakan ke depan, seperti pemberdayaan sumber daya manusia, pertukaran mahasiswa dan dosen, maupun melakukan kajian, seperti lingkungan, energi, dan perairan. Ia juga menyambut baik atas usulan fast track program dari Undiksa.
Ia menyebutkan, melalui kerjasama ke depan antar universitas dapat saling melengkapi. This collaboration program will start next year, from next March. And for the next 6 years, we like to involve in your education program, especially in science. So we like to improve your science education program, which include human resources and equipment and the education program and faculty exchange and student exchange. All those will be included. And other than science education, we also like to participate the social program. So we will participate the teacher training program, and also if there's the local society has a problem with the environment or energy or water problems, then we can participate to improve the situation of the problems. So that's what we plan to do for the next years, from next year. Usai pertemuan, dilanjutkan dengan peninjauan laboratorium kimia di Fakultas MIPA Undiksa. Kunjungan ini didampingi pula oleh pengelola laboratorium. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun akademik 2022-2023, perguruan tinggi yang memiliki 8 fakultas dan 1 program sarjana ini mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti program-program yang dirancang, yaitu double degree dan fast track program. Hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes usai rapat koordinasi membahas peluang kerjasama luar negeri Rabu kemarin.
Persiapan tersebut diawali dengan rekrutmen mahasiswa untuk bergabung ke dalam kelas inisiasi kelas internasional IKI. Rekrutmen dibuka usai pendaftaran kembali untuk jalur mandiri. Disampaikan lebih lanjut, rekrutmen mahasiswa untuk IKI terkait dengan program kemitraan bersama beberapa perguruan tinggi luar negeri, salah satunya di Perancis. Undiksa menggagas double degree, fast track program, maupun program lainnya untuk bidang studi perhotelan, pendidikan bahasa Inggris, ilmu komputer, dan sebagainya, dengan La Rochelle University dan Onje University. Fast Track program adalah mahasiswa menempuh pendidikan selama 3 tahun di Undiksa dan 2 tahun di perguruan tinggi mitra. Melalui program tersebut, mahasiswa mendapatkan gelar sarjana dan magister. Program ini telah dilaksanakan oleh Undiksa bersama Mingchi University of Technology Taiwan. Sedangkan, melalui program double degree, diharapkan Undiksa dan Universitas Mitra dapat memberikan 2 gelar bersama-sama. Berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program fast track. Jadi 3+2 seperti apa yang kita lakukan dengan MCUT. Nah, itu harapan sebenarnya. Tetapi dari diskusi yang kita lakukan dengan pihak Onje University, karena kebijakan di Prancis atau khususnya di Universitas Onje, sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukan program fast track yaitu 3+2, tetapi muncul program yang lebih ambisius sebenarnya kalau saya pikir, yaitu program double degree untuk mahasiswa-mahasiswa kita di perhotelan. Jadi pada tahun ketiga rencananya mereka akan mengambil full 1 tahun di Onje University perkuliahannya. Kemudian mereka kembali lagi ke universitas kita untuk menyelesaikan studi dengan membuat skripsi gitu ya. Dan mereka akan mendapatkan degree atau gelar baik itu dari Universitas Pendidikan Ganesha dan juga dari Onje University. IKI telah dibentuk Undiksa sejak tahun 2021. Di antaranya Prodi Ilmu Komputer, Prodi Matematika, Prodi Manajemen, Prodi Ilmu Hukum, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, dan Prodi Kedokteran. Pembentukan kelas ini tidak hanya untuk mempersiapkan mahasiswa mengikuti program luar negeri, tetapi juga untuk mendukung program internationalization at home yang dicanangkan Undiksa pada tahun 2019. Undiksa diinginkan menjadi tempat belajar masyarakat internasional. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha menjadi satu-satunya universitas negeri di Kabupaten Buleleng. Perguruan tinggi ini memiliki sejarah yang panjang dan sangat terkait dengan sejarah pendidikan guru di Indonesia. Salah satu alumni Undiksa yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Buleleng I Gede Suyase menilai perkembangan alma maternya sangat bagus dan luar biasa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dirinya pun mengaku sangat berbangga akan hal tersebut. Sebagai alumni, Sekda Suyase akan selalu mendukung Undiksa. Diharapkan universitas yang memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana dapat selalu menjadi kebanggaan masyarakat Buleleng. Selain itu, dapat menjadi ikon yang bagus untuk daerah dan bisa menjadi daya tarik untuk orang-orang luar. Secara khusus, birokrat asal Tejakula Kabupaten Buleleng ini berharap mahasiswa Undiksa dapat menunjukkan kualitas terbaiknya dan serius dalam mengenyam pendidikan. Sebagai alumni, ya saya sangat berbangga karena rintisan yang dibuat dari FKIP, kemudian menjadi STKIP, lalu jadi IKIP, kemudian sekarang Undiksa, ya itu sangat bagus dan luar biasa, baik dari sisi kuantiti maupun kualitas. Ya kami kebetulan menjabat di Pemda Kabupaten Buleleng, ya tentu akan selalu mensupport ya perguruan tinggi negeri ini untuk bisa menjadi kebanggaan masyarakat Buleleng walaupun berada di dalam lingkup pemerintah lingkup provinsi Bali. Ya, kita berharap ini menjadi ikon yang bagus untuk daerah kita dan bisa juga menjadi daya tarik ya untuk orang-orang luar bisa datang ke Buleleng melihat sebuah kualitas dari perguruan tinggi yang baik. Ada pesan untuk mahasiswa, Pak?
Ya, saya pikir mahasiswa bisa belajar dengan baik. Dan jujur kita katakan bahwa Buleleng punya sejarah sebagai kota pendidikan. Oleh karena memiliki sejarah kota pendidikan, pasti karakter-karakter pendidikan lebih dominan. Oleh karena itu kalau kuliah di Undiksa harusnya serius ya, karena di sini medianya media pendidikan, kotanya juga kota pendidikan. Jadi karena itu saya pikir klop lah untuk belajar di Undiksa. Hal ini sekaligus sebagai sikap gayung bersambut atas sejarah kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Sebagai informasi, berbagai prestasi telah berhasil ditorehkan oleh Undiksa. Seperti halnya pada tahun 2021, Undiksa masuk peringkat 13 nasional dalam sistem manajemen pemeringkatan kemahasiswaan SIMKAD MAWA. Terbaik pertama, kategori Badan Layanan Umum dalam nilai kinerja keuangan, dan terbaik ketiga dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Sakip. Pada tahun 2022, mahasiswa Undiksa juga cukup banyak menorehkan prestasi, baik nasional maupun internasional. Semoga capaian positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk Undiksa semakin berdaya saing. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa sebagai lembaga akademik mengembangkan penggunaan hybrid microteaching. Hal ini tidak hanya sebagai bagian dari era teknologi, tetapi sekaligus sebagai langkah untuk menyikapi perkembangan tren pembelajaran, khususnya di era new normal. Pelatihan dilakukan oleh Undiksa melalui Laboratorium Pendidikan Terpadu Labdikdu. Kegiatan ini mengundang dosen dan mahasiswa sebagai peserta. Peserta tidak hanya diberikan pemahaman terkait pelaksanaan hybrid microteaching, tetapi juga sarana yang dibutuhkan dan penggunaannya. Kepala Labdikdu Undiksa Profesor Dr. Putu Budi Adnyana menjelaskan, pelatihan dilaksanakan pada 17 sampai dengan 21 Juli 2022. Dengan peserta terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, pelatihan hari ini itu ditujukan kepada pengampu mata kuliah microteaching. Bagaimana teman-teman pengampu mata kuliah itu meningkatkan keterampilan bagaimana memberikan kuliah menggunakan teknologi. Salah satunya yang kita berikan adalah keterampilan menggunakan hybrid microteaching.
Terdapat 4 kelebihan menggunakan hybrid micro-teaching ini. Pertama, dapat melatih komponen keterampilan dasar mengajar secara utuh dan dapat menampilkan materi bergerak. Kedua, lebih fleksibel. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan baik secara luring maupun daring. Ketiga, pada pembelajaran ini tetap terjadi interaksi sosial karena tetap ada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara luring. Keempat, bagaimana mahasiswa maupun dosen dapat berlatih menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Diharapkan pelatihan ini dapat memotivasi para dosen untuk mengimplementasikan hybrid micro-teaching dalam perkuliahan dan ke depan dapat menjadi rujukan dari lembaga-lembaga lain. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh